Assalamualaikum Saudara Lun. Selamat pagi, berjumpa lagi dalam acara Serambi Podcast. Hari ini saya sudah berada di sini dalam dialog interaktif ini bersama narasumber ini, Kepala Dinas PUPR Banda Aceh, Pak Jalaluddin STMT. Jadi Pak Jalaluddin ini dulunya orang di dinas kebersihan dan keindahan kota ya Pak, keindahan kota Banda Aceh. Kemudian juga pernah di dinas permukiman dan perumahan rakyat, kemudian lanjut ke dinas PUPR. Jadi memang orang-orang yang sering di penataan kota nih. Terus walaupun pindah-pindah dinas tapi tidak jauh-jauh kerjanya soal tata menata kota. Jadi ya gitu Pak, memang soal tata kota. Hari ini kita berada di sini akan membahas topik tentang rencana revitalisasi lapangan Belang Padang Banda Aceh. Jadi bagi saudara Lun, siapa tak tahu lapangan Belang Padang yang menjadi landmark kota Banda Aceh, memang ruang publik terbesar yang ada di Aceh sepertinya. Jadi saya dengar ke depan lapangan Belang Padang ini memang akan direvitalisasi. Mungkin selama ini kondisinya sudah lama tidak tersentuh, walaupun ada proses rehab itu, tapi dalam skala kecil. Mungkin ke depan nih akan ada perombakan besar-besaran. Benar Pak seperti itu? Di Belang Padang akan direncanakan. Seperti apa mungkin Pak? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir pada kesempatan hari ini. Mungkin saya sedikit ingin menyampaikan bahwa Belang Padang ini seperti yang Bapak sampaikan tadi memang merupakan landmarknya kota, ruang terbuka hijau katakanlah, atau ruang publik yang sangat besar di kota Banda Aceh. Maka perlu setelah tsunami ini sudah lama mungkin kita lihat Belang Padang ini belum terbenahi ya. Khususnya adalah di jogging track sebelah luar karena ini juga ada permintaan sendiri dari Kodam untuk Wali Kota Banda Aceh untuk memohon supaya dilakukan penataan terkait dengan jogging track atau pedestrian di sebelah luarnya Belang Padang sendiri. Ini mungkin dasar itulah kami dari Kota Banda Aceh yang melalui Pak Wali meminta kepada kita bagaimana kita coba tata kembali Belang Padang itu, kemudian kita buatlah gagasan konsep untuk kita penuhi kebutuhan kota kondisi sekarang dan akan datang barangkali. Itu yang kita coba lakukan ke depan untuk menata kembali kawasan Belang Padang khusus di trek luar. Itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah itu kalau memang trek luar itu terbenahi, itu nanti akan menjadi lebih indah. Kemudian juga masyarakat kita atau warga kota juga bisa juga memanfaatkan trek itu sebagai jogging tracknya sebelah luar, sementara jogging track di dalam sudah dibangun di masa BRR dulu. Itu kira-kira gambarannya. Berarti nanti Belang Padang ke depan ini akan ada 2 jogging track ya, kemudian yang bagian luar dan bagian dalam. Itu yang dimaksud bagian luar Pak, pada jalur pedestrian yang di luar jalan, yang di pinggir jalan itu. Ya betul sekali. Itu kan masih tracknya itu masih menggunakan material paving block yang sudah cukup lama, yaitu mungkin sekitar tahun 96 yang lalu barangkali ya, sudah cukup lama. Kemudian juga paving block itu kan banyak yang sudah terbuka ya, misalnya ada spot-spot yang sudah tidak ada lagi paving block, ini sangat mengganggu bagi pejalan kaki. Kemudian juga ada saluran yang masih terbuka, itulah mau kita manfaatkan, kita tutup saluran, nanti ada spot-spot tertentu mungkin kita berikan tanaman sedikit juga bisa untuk santai duduk. Kemudian juga ada di sudut-sudutnya akan kita buat spot sehingga orang bisa bisa duduk, selfie dan sebagainya.
Itu yang kita coba berikan di kawasan Belang Padang itu. Jadi bagian-bagian yang paling banyak berubah itu nanti di area mana, Pak? Kalau yang paling wajahnya yang betul-betul berubah. Wajah yang akan nampak berubah yang pertama adalah di sudut-sudut Belang Padang, kemudian juga di pintu masuknya di gapuranya itu juga ada kita buat gapura dan juga konsep yang mungkin juga kita ambil biar selaras dengan Taman Sari barangkali. Konsepnya dibentuk lonceng kayak sakradonya itu ya. Yang di sudut. Ada cakrat. Yang di sudut itu nanti akan ada corner. Cornernya, kemudian ada pergola seperti bentuk Aceh lah, ukiran Aceh ya bentuknya. Itu mungkin kita berikan, kemudian nanti di sudutnya ada corner, ada spot sehingga orang bisa duduk juga dengan keluarga, juga bisa selfie. Itu yang kita berikan sentuhan. Ya mungkin selama ini itu salah satu solusi paling bagus. Selama ini kan kalau saudara Lun pernah ke Belang Padang pasti pernah melihat antara jogging track sama penjalan kaki itu sering beradu. Itu mungkin salah satu masalahnya. Jadi kalau sudah ada dua ini nanti mungkin Pak bisa jadi pilihan ya. Yang satu bisa untuk berjalan, yang satu bisa untuk berlari ya. Selama ini itu masalah di lapangan Belang Padang antara orang berlari sama orang berjalan itu berada di satu track, jadi dia tidak seimbang, sering beradu-radu gitu. Jadi ini kan akan kita ubah. Rencananya nih Pak, kapan akan dimulai? Saat ini udah masuk ke tahap apa ini rencana revitalisasi? Iya, untuk pelaksanaan tentunya ini perencanaan sudah selesai di tahun lalu, kita sudah melakukan perencanaan sudah selesai. Kemudian di tahap pelaksanaan, insya Allah kalau anggarannya tersedia, kalau ada dalam bantuan dari provinsi itu bisa di tahun ini, mungkin bisa kita laksanakan di tahun ini. Ini tinggal kita menunggu dari bantuan dari provinsi itu sendiri. Karena ini kan juga kita permintaan dari Polda itu sendiri. Soal pendanaan nanti yang udah pasti dari mana-mana aja, apa ditanggung Pemku sepenuhnya? Karena dananya besar, hampir 14 miliar itu total seluruhnya untuk penyelesaian, itu bertahap. Kita juga mengajukan permintaan ke provinsi untuk supaya membantu, karena ini adalah ibu kota provinsi juga ini juga dimanfaatkan oleh warga di luar Aceh sendiri. Di luar Banda Aceh ya. Insya Allah kalau itu dipenuhi oleh provinsi ini kan akan berjalan ya, insya Allah. Sisanya nanti baru mungkin kita bisa juga dari APBD kita di tahun berikutnya. Berapa tahun Pak tadi? Insya Allah kita rencanakan 2 tahun. 2 tahun selesai ya. Jadi 2 tahun bisa selesai semua sama taman-taman dan penutupan parit itu, drainase itu Pak. Pada bagian lainnya Pak, di dalam itu mungkin selama ini kan penataan pedagang kaki lima, parkir itu masih menjadi masalah. Itu nanti akan masuk nggak dalam bagian revitalisasi? Kalau untuk bagian dalam itu tidak masuk di wilayah kita ya, untuk perencanaan penataannya. Karena itu masuk, saya pernah melihat konsep yang dibuat oleh Kodam itu sendiri beberapa tahun, 2 tahun yang lalu ya. Itu bagus juga konsepnya untuk di dalam Belang Padangnya sendiri. Jadi ini akan tertata dan bagus mungkin. Tapi itu juga kembali kan anggarannya, dan saya tidak tahu apa detail konsep itu sudah didetailkan. Ini yang kita hanya bermain di luar Belang Padang itu sendiri. Oh jadi selama ini Kodam sendiri sudah punya konsep juga ya soal penataan itu kan? Ya, sudah ada. Di dalamnya di Kodam sudah punya konsep juga. Oh ya Pak, ini mungkin semua orang kan tahu ini bahwa Belang Padang ini kan pemiliknya saat ini statusnya belum ini, masih milik Kodam ya dia ya. Bagaimana revitalisasi ini dilakukan oleh pihak Pemko Banda Aceh? Apa itu tidak bermasalah nanti? Kalau dalam penataan ini tidak masalah, karena yang surat dari
Panglima dari Kodam ya, Kodam sendiri sudah meminta kepada kita Kota Banda Aceh untuk menata itu. Jadi saya pikir tidak ada masalah, tinggal kita koordinasikan kembali lagi ya. Sebelumnya juga kita sudah melakukan koordinasi baik dengan Dandim dan dengan Pak Kasam sebelumnya. Jadi ini memang permintaan dari Kodamnya sendiri untuk menata Padang khususnya di trek luarnya.